Assalamualaikum para pejuang malam yang hatinya terpaut langit. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruang ini. Bukan di ruang biasa, tapi ruang yang dibuat khusus untukmu yang hatinya sedang mencari, yang jiwanya sedang haus akan makna. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Termasuk ketika kamu tiba-tiba menonton video ini. Semua sudah ada jalannya, semua sudah ditulis oleh langit, dan barangkali, ini adalah jawaban dari doamu yang diam-diam kau bisikan dalam sujud panjangmu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk saling kirim energi positif antar pejuang tahajud. Biar kita tahu, kita tidak sendiri. Ada jiwa-jiwa lain yang sedang sama-sama berjuang dalam gelapnya malam, merangkak mendekat ke cahayanya. Sekarang, bayangkan ini. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Semua orang di sekelilingmu masih lelap dalam mimpi. Tapi kamu terbangun, duduk dalam sepi, dan air wudhu yang dingin menyentuh wajahmu seperti tamparan lembut dari langit. Kamu berdiri, mengangkat tangan, dan takbir mengalun dari mulutmu. Di saat itu, langit sedang dibuka. Malaikat-malaikat turun menyebar keberkahan. Dan satu persatu doamu, sedang diangkat naik. Tahajud itu bukan hanya tentang ibadah. Bukan hanya soal rukuk dan sujud. Tapi tahajud adalah revolusi dalam hidup yang sunyi. Sebuah titik balik. Saat semua sedang tertidur, kamu justru memilih bangkit. Dan bagi mereka yang berani bangkit di tengah malam, bersiaplah. Karena akan ada 6 perubahan ajaib yang diam-diam mulai menjalari hidupmu. Perubahan yang tidak semua orang bisa rasakan. Tapi bagi kamu yang konsisten, percayalah, hidupmu akan dirombak dengan cara yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mari kita mulai dari perubahan pertama. 1. Hatimu akan lebih kuat daripada badai. Tahajud bukan cuma menggetarkan langit. Ia juga membentengi hati. Orang yang terbiasa bangun di malam hari untuk sujud, adalah orang yang hatinya perlahan jadi baja. Tapi bukan baja dingin. Ini baja yang hangat. Yang bisa menahan luka, kecewa, bahkan kehilangan, tapi tetap lembut dan tidak berubah menjadi keras kepala. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa orang-orang yang tampak tenang itu, seperti punya rahasia besar? Kenapa mereka tidak mudah marah, tidak mudah runtuh, tidak mudah panik? Rahasia mereka cuma satu, mereka punya malam. Mereka punya waktu-waktu sunyi yang mereka isi bukan dengan keluh kesah, tapi dengan doa. Mereka punya momen di mana mereka mencurahkan semua isi hati bukan ke manusia, tapi ke Allah. Dan dari sanalah, ketenangan itu tumbuh. Ini bukan ketenangan yang bisa dibeli. Bukan yang bisa dipelajari lewat seminar atau buku. Ini ketenangan yang lahir dari rutinitas suci dikala semua tertidur. Kamu akan tahu kalau hatimu sedang dikuatkan oleh langit saat kamu mengalami masalah, tapi tetap bisa bersyukur. Saat orang lain sibuk mencari pelarian, kamu malah semakin mendekat ke sajadah. Kekuatan hati bukan tentang berapa lama kamu tahan tidak menangis, tapi tentang berapa cepat kamu bisa bangkit setelah jatuh. Dan tahajud akan membantumu mempercepat proses itu. 2. Pikiranmu akan jernih, seperti embun pagi yang jatuh diam-diam. Ada yang unik dari waktu sepertiga malam. Ia seperti jam suci di mana gangguan dunia tidak bisa menyelinap. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan masuk, tidak ada suara bising. Yang ada hanya kamu, dan langit yang terbuka lebar. Saat kamu rajin tahajud, kamu akan merasakan ada ruang kosong dalam kepala yang tidak terisi dengan kekhawatiran. Ide-ide cemerlang lebih mudah muncul. Keputusan besar jadi lebih ringan dibuat. Ini bukan mistik. Ini fakta yang bisa kamu rasakan sendiri. Karena saat kamu terbiasa menata hati di malam hari, siangnya kamu akan punya kejernihan pikiran yang menakjubkan. Pernah tidak kamu mengalami hari di mana semuanya terasa runyam? Pikiranmu kacau, fokusmu buyar, dan bahkan pekerjaan ringan terasa berat? Itu karena hati dan pikiranmu penuh sesak. Dan satu-satunya cara membersihkannya, adalah dengan sujud di waktu semua orang masih terlelap. Tahajud adalah proses detox yang tidak bisa digantikan oleh meditasi manapun. Karena di dalamnya ada energi spiritual yang langsung menghubungkanmu dengan Sang Pencipta. Orang yang terbiasa tahajud, cara bicaranya lebih tenang. Wajahnya lebih teduh. Keputusannya lebih terarah. Karena pikirannya tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tapi oleh keimanan. 3. Rezekimu akan datang dari arah yang bahkan tidak kamu sangka. Ini bukan janji manusia. Ini janji langit. Dan janji Allah tidak pernah meleset.
Pernah dengar kisah tentang seseorang yang hidupnya biasa saja, tapi begitu mulai rutin tahajud, tiba-tiba hidupnya seperti dilimpahi kemudahan satu demi satu? Itu bukan dongeng. Itu kenyataan. Dan bisa jadi, kamu sedang menuju ke sana. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan, kemudahan urusan, terbukanya peluang, dikenalkan dengan orang baik, hingga dijauhkan dari jebakan dunia. Orang yang tahajud, langkah-langkahnya akan dibimbing. Bahkan ketika dia sendiri tidak sadar sedang diarahkan. Pernah tidak kamu merasa seperti didorong ke satu keputusan, dan ternyata itu keputusan terbaik? Atau kamu hampir tertipu dalam satu hal, tapi tiba-tiba saja ada yang menyelamatkanmu tanpa kamu minta? Itulah rezeki tak terlihat. Yang seringkali datang tanpa disadari, karena kamu sudah mengundangnya lewat sujudmu di malam hari. Dan perlu kamu tahu, doa-doa yang kamu panjatkan di sepertiga malam, itu tidak hilang. Mereka hanya sedang dikumpulkan, disusun, dan akan dikirimkan di waktu terbaik. Dan itu baru 3 dari 6 perubahan ajaib yang akan datang pada hidupmu kalau kamu berani tahajud setiap malam. 3 perubahan yang tidak hanya membuat hidupmu jadi lebih ringan, tapi juga lebih dalam. Lebih bermakna. Karena kamu sudah memutuskan untuk membangun hubungan bukan hanya dengan dunia, tapi dengan langit. Masih ada 3 perubahan lainnya, yang jauh lebih dahsyat, lebih menyentuh, dan bisa mengubah caramu memandang hidup sepenuhnya. Jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, kamu akan tahu kenapa tahajud bisa membuatmu dicintai langit dan ditakuti oleh masalah. Ketik 77 sekali lagi, sebagai tanda kamu siap menerima energi perubahan ini. Selamat datang kembali, wahai jiwa yang sedang haus akan cahaya. Terima kasih karena kamu masih bertahan di ruang ini. Tempat di mana suara sunyi dibisikkan ke langit, dan hati yang patah diberi harapan baru. Ketahuilah, kedatanganmu ke sini bukan hanya sekadar klik video. Tapi ini adalah panggilan. Bukan dari kami, tapi dari Dia yang Maha membolak-balikan hati. Bila kamu menonton bagian pertama dan hatimu tersentuh, itu bukan karena kata-kata kami. Tapi karena ada bagian dari jiwamu yang sedang dibangunkan. Dan jika kamu kembali untuk menyimak lanjutannya berarti kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sebuah perubahan besar yang hanya diberikan kepada mereka yang berani. Berani melawan rasa kantuk, berani berdiri dalam sepi, dan berani berkata, "Aku ingin lebih dekat kepada Tuhanku." Mari lanjutkan perjalanan kita. Kita sudah membahas 3 perubahan ajaib yang akan datang pada hidupmu ketika kamu mulai istiqomah dalam tahajud. Tapi tunggu sampai kamu dengar perubahan keempat. Karena ini bukan lagi tentang dirimu, tapi tentang bagaimana langit memperlakukanmu. 4. Namamu disebut-sebut di langit tanpa kamu sadari. Bayangkan ini. Ada percakapan yang terjadi di alam yang tidak bisa dijangkau oleh radar manusia. Sebuah forum khusus di langit. Tempat para malaikat berkumpul. Dan di antara ribuan nama yang dibicarakan, ada namamu. Iya, kamu. Yang mungkin merasa biasa saja. Yang mungkin tidak dikenal banyak orang. Yang mungkin bahkan merasa tidak pantas. Tapi karena satu hal, karena kamu bersujud di malam hari saat yang lain terlelap, namamu terangkat. Malaikat mengenal orang-orang yang istiqomah dalam tahajud. Mereka mengenalnya bukan karena pangkat atau jabatan, tapi karena kebiasaan mereka menggetarkan bumi dengan sujudnya, dan menggetarkan langit dengan doanya. Ketika kamu tahajud, kamu bukan cuma sedang menguatkan diri. Kamu sedang membangun reputasi di hadapan makhluk langit. Dan siapapun yang dikenal di langit, akan dimuliakan di bumi. Ini bukan teori motivasi. Ini kenyataan yang sudah terbukti dalam hidup banyak orang. Tiba-tiba saja mereka dicintai, dihormati, dan dimudahkan dalam banyak hal. Bukan karena mereka hebat, tapi karena ada tangan-tangan tak terlihat yang membimbing langkah mereka. Kamu tidak tahu, tapi langit tahu siapa kamu. Dan setiap kali kamu bersujud di malam hari, kamu sedang memperbarui perjanjianmu dengan langit. Bahwa kamu bukan sekadar makhluk bumi. Tapi kamu sedang memantaskan diri menjadi hamba yang pantas disambut kelak dengan wajah bersinar. 5. Masalah-masalahmu mulai takut menghampirimu. Iya, kamu tidak salah dengar. Masalah memang tidak akan pernah berhenti datang. Tapi mereka bisa ditahan. Mereka bisa dilembutkan. Bahkan mereka bisa dipatahkan oleh kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Salah satu kekuatan itu adalah tahajud. Orang yang terbiasa mengadukan semua keresahannya di sepertiga malam, adalah orang yang tidak akan dikalahkan oleh siang hari. Masalah datang, tapi tidak melumpuhkan.
cobaan hadir, tapi tidak membuat panik. Bahkan ketika beban hidup terasa berat, mereka masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena mereka tahu kemana harus kembali. Masalah itu ibarat ombak. Ia bisa menenggelamkan siapa saja. Tapi orang yang memiliki tahajud, seperti perahu yang dibekali jangkar kuat. Dia tidak mudah terombang-ambing. Dia tetap tenang, tetap lurus, dan tetap yakin bahwa ini semua hanya bagian dari proses. Tahajud bukan membuatmu kebal dari ujian. Tapi ia membuatmu tahan, tabah, dan tetap waras di tengah guncangan hidup. Dan lebih dari itu, ada banyak kejadian di mana ujian besar seharusnya menghampiri seseorang tapi dibelokkan oleh langit. Karena dia adalah hamba tahajud. Karena dia sudah menyiapkan tamengnya dari malam hari. Masalah memang tidak takut pada manusia. Tapi masalah takut pada hamba yang dekat dengan Tuhannya. Dan salah satu bentuk kedekatan tertinggi adalah saat kamu memilih untuk bersujud dikala semua pintu dunia tertutup. 6. Hatimu akan diberi rasa cinta yang tidak berasal dari manusia. Tahajud adalah pintu menuju cinta yang paling hakiki. Bukan cinta sesama manusia. Tapi cinta dari Dia yang menciptakan cinta itu sendiri. Orang yang tahajud, hatinya akan dipenuhi rasa yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang tidak bisa ditiru. Ada keikhlasan yang tidak bisa dipaksakan. Dan ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Itulah rasa cinta dari Allah. Yang pelan-pelan menyusup ke dalam relung hati, lalu tinggal di sana, menetap, dan memberi cahaya. Ketika kamu bangun di malam hari, dalam kondisi ngantuk dan lelah, tapi kamu tetap memilih untuk bersujud, disitulah cintamu sedang diuji. Dan setiap sujud yang kamu lakukan, adalah pernyataan cinta. Allah tidak menilai seberapa panjang doamu, tapi seberapa besar hatimu hadir dalam doa itu. Dan tahajud adalah ibadah yang benar-benar memanggil hatimu. Tidak ada orang yang pura-pura tahajud. Karena ini ibadah sunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Maka orang yang bangun malam untuk sholat adalah orang yang hatinya benar-benar sedang mencari. Dan ketika kamu mencarinya, yakinlah, Dia pun akan mencarimu. Hati yang terbiasa bertemu dengan Allah di sepertiga malam, akan jadi hati yang sangat lembut. Mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan tidak bergantung pada cinta manusia. Kalau kamu sudah merasakan cinta dari langit, maka cinta dari bumi hanya jadi bonus. Cinta yang datang dari manusia bisa mengangkatmu, tapi juga bisa menjatuhkanmu. Tapi cinta dari Allah akan mengangkatmu dan terus mengangkatmu, bahkan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan sekarang kamu sudah tahu. 6 perubahan ajaib itu bukan sekadar janji manis. Tapi kenyataan yang akan kamu rasakan, satu persatu, ketika kamu istiqomah dalam tahajud. Kamu tidak akan langsung melihat semuanya hari ini. Tapi satu hal yang pasti, saat kamu mulai melangkah ke sepertiga malam, kamu sedang membuka pintu ke arah yang tidak akan pernah kamu sesali. Mungkin kamu masih berjuang. Masih bolong-bolong. Masih tertidur dan sering lalai. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Karena setiap niat baik yang kamu simpan langit sudah tahu. Dan tahajud, bukan tentang kesempurnaan. Tapi tentang keberanian untuk mencoba, malam demi malam. Kamu tidak sedang sendirian. Ada jutaan jiwa lain yang juga sedang belajar berjalan di malam gelap. Dan kamu adalah salah satunya. Kalau kamu merasa kisahmu sedang diarahkan ke tempat yang lebih tinggi, itu karena kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, mendekat ke langit, lewat sujud yang sunyi. Ketik 77 sekali lagi, jika hatimu siap untuk terus melangkah lebih dalam lagi. Karena di bagian terakhir, kita akan bahas bagaimana cara agar tahajudmu tidak hanya menjadi kebiasaan tapi menjadi kekuatan dahsyat yang mengubah takdirmu sepenuhnya. Terima kasih sudah kembali, wahai jiwa yang dipilih untuk mendekat. Tidak semua orang sanggup bertahan sampai titik ini. Tapi kamu berbeda. Karena hatimu tak hanya ingin tahu tapi juga ingin berubah. Dan perubahan sejati, hanya bisa dicapai oleh mereka yang terus melangkah, meski lelah, meski pelan, meski terseok. Satu hal yang harus kamu ingat baik-baik, kamu tidak sedang menonton ini secara acak. Ini bukan algoritma semata. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Dari langit, langsung ke hatimu. Dan kalau hatimu meresponsnya, itu artinya kamu termasuk hamba yang sedang dibimbing, walau kamu belum menyadarinya. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah membongkar 6 perubahan ajaib yang akan hadir dalam hidupmu saat kamu istiqomah tahajud. Tapi tahajud bukan hanya tentang perubahan. Ia adalah tentang kedewasaan iman, tentang pendewasaan ruhani,
dan tentang kesiapan untuk menerima skenario terbaik dari Allah, meski harus melalui jalan yang tidak selalu mudah. Kini, kita sampai pada pertanyaan besar yang sering muncul dalam hati para pejuang tahajud. Bagaimana agar tahajudku tidak sia-sia? Bagaimana agar sujudku benar-benar mengetuk pintu langit? Mari kita jawab dengan 3 lapis pemahaman. Pertama, mulai dengan hati yang bersih, bukan hanya niat yang mulia. Tahajud bukan sekadar ritual. Ia adalah dialog. Maka kalau kamu ingin dialogmu terdengar, pastikan kamu tidak sedang membawa banyak nees dalam hati. Kebencian, dendam, iri hati, rasa ingin dipuji, sakit hati yang belum diobati, semua itu seperti kotoran yang menutupi mikrofon hatimu. Sehingga ketika kamu berdoa, suaranya tidak terdengar jernih di langit. Bersihkan dulu hatimu sebelum kamu berdiri. Maafkan mereka yang menyakiti. Relakan apa yang belum kembali. Lupakan luka-luka yang tidak layak dibawa lagi. Tahajud bukan tempat untuk membawa ego, tapi tempat di mana ego harus ditanggalkan. Kamu tidak perlu menjadi suci untuk tahajud. Tapi kamu harus cukup jujur untuk berkata, "Ya Rab, aku datang dengan segala cacatku, tapi aku ingin Engkau bersihkan aku." Hati yang bersih adalah wadah yang siap menampung cinta Allah. Dan cintanya hanya akan turun ke tempat yang layak. Maka jika kamu ingin sujudmu bermakna, pastikan kamu hadir dengan hati yang siap dibentuk ulang. Kedua, jangan fokus pada permintaan, fokuslah pada pertemuan. Seringkali, kita menjadikan tahajud sebagai ruang permintaan. Kita minta ini, minta itu, minta semua. Tidak salah. Tapi kalau hanya itu yang kamu bawa, kamu akan kecewa ketika doamu belum dikabulkan sesuai rencana. Tahajud bukan tempat untuk memaksa, tapi tempat untuk menyerah dengan percaya. Ketika kamu mulai melihat tahajud bukan sebagai ruang permintaan, tapi sebagai kesempatan pertemuan, disitulah kamu mulai menyentuh inti dari ibadah malam ini. Jangan datang ke tahajud hanya ketika ada masalah. Datanglah karena kamu rindu. Datanglah karena kamu ingin dikenal langit. Datanglah karena kamu tidak ingin jauh dari Dia yang memegang detak jantungmu. Permintaan boleh ada, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan utama. Jadikan itu bonus dari pertemuan. Dan percayalah, ketika kamu sudah nyaman dalam pertemuan, permintaanmu akan datang sendiri tanpa diminta. Karena Allah tahu kebutuhan hambanya, bahkan sebelum hamba itu mengucapkannya. Ketiga, jaga tahajudmu seperti kamu menjaga rahasia terindah dalam hidupmu. Ibadah malam itu seperti surat cinta rahasia. Tidak perlu diumbar. Tidak perlu dibanggakan. Tidak perlu diberitahukan pada siapapun. Justru keajaiban tahajud terletak pada kesunyiannya. Ketika kamu bangun malam, sendirian, tanpa tahu apakah ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama, disitulah kamu sedang ditatap langsung oleh langit. Tidak ada yang menyaksikanmu. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada like, tidak ada share, tidak ada validasi. Tapi justru di sanalah kemurnian cintamu sedang diuji. Orang-orang besar dalam sejarah spiritual adalah mereka yang menjaga malam mereka. Mereka menjadikannya sebagai waktu sakral. Waktu di mana mereka benar-benar melepaskan semua identitas dunia, dan kembali menjadi seorang hamba yang hanya ingin dekat. Jadikan tahajudmu sebagai rahasia yang paling indah antara kamu dan Allah. Dan jika kamu konsisten menjaganya, kamu akan diberi rahasia-rahasia kehidupan yang tidak dimiliki orang lain. Kamu tahu, ada satu momen yang sangat berharga yang tidak semua orang bisa rasakan. Yaitu ketika kamu bangun malam, lalu kamu menangis bukan karena sedang punya masalah, tapi karena merasa sangat rindu kepada Sang Pencipta. Tangisan semacam itu bukan karena luka, tapi karena cinta. Tangisan itu bukan karena kegagalan, tapi karena merasa terlalu lama jauh darinya. Jika kamu pernah menangis karena rindu tahajud, maka kamu sedang diberi hadiah terbesar, yaitu hati yang masih hidup. Karena tidak semua orang bisa merindukan langit. Banyak orang sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa ada nikmat yang jauh lebih besar dari semua pencapaian duniawi, yaitu ketika kamu bisa duduk diam di hadapannya dan merasa cukup. Rasanya seperti pulang. Dan tahajud adalah pintu pulang. Malam tidak akan selalu panjang. Kesempatan tidak akan selalu datang. Dan umur tidak akan selalu panjang. Tapi selama kamu masih hidup, dan hatimu masih mengetuk-ngetuk di sepertiga malam itu, artinya kamu masih punya peluang untuk berubah. Bukan berubah jadi sempurna, tapi berubah jadi lebih dekat. Lebih dekat dengan rahmat-Nya. Lebih dekat dengan takdir terbaik.
lebih dekat dengan jalan cahaya. Tahajud bukan tentang berapa rakaat, tapi tentang keberanian untuk datang saat semua alasan ingin pergi. Dan kamu sudah buktikan keberanian itu. Kamu sudah sampai di akhir narasi ini. Itu artinya, jiwamu sedang diberi energi baru untuk melangkah lebih jauh. Langkah yang akan mengubah hidupmu. Langkah yang akan membuat masalahmu mengecil. Langkah yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Langkah sunyi tapi dahsyat. Kalau hatimu bergetar, maka ketik 77 sekarang juga. Itu bukan angka sembarangan. Itu tanda bahwa ada gelombang energi positif yang ingin kamu salurkan ke sesama pejuang malam. Agar kamu tidak sendiri. Agar kita saling menguatkan. Dan agar langit tahu bahwa di bumi ini masih ada hamba-hamba yang tidak ingin menyerah. Sampai jumpa di malam yang sunyi tapi penuh cahaya. Dan ingatlah ketika semua orang tertidur, langit terbuka lebar untukmu. Semoga malam ini jadi permulaan baru untuk hidupmu yang jauh lebih bermakna.